Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini saya sudah bersama Ketua LKPP Bapak Hendrar Priyadi yang biasa disebut Mas Hendi, yang kebetulan sekarang berada di Semarang dan mampir ke studio Jawa Pos TV. Tentu kegiatan beliau luar biasa padatnya karena LKPP ini perannya juga sangat besar dan menelurkan inovasi-inovasi yang besar pula dan sangat menentukan Indonesia, ikut menentukan Indonesia ke depannya nanti. Saya sapa Pak Mas Hendi. Halo Mas Baik, Mas Baik. Apa kabar ya, Mas Hendi? Lama ya saya nggak kesini ya? 2 tahun ya? 2 tahun lebih kita nggak ke radar. Karena sejak ke Jakarta sudah sibuk sekali. Mas Baik yang sibuk kayaknya. Kami masih ngurus TV, masih ngurus koran, dan alhamdulillah Radar Semarang dan Radar Kudus bisa bertahan, dan sekarang ini adalah Jawa Pos TV. Oh siap, Jawa Pos TV. Pak ya, Hendi kan mengurus LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia. Iya, hasilnya sudah jelas, itu ada e-katalog misalnya. Salah satu platformnya itu. Iya. Itu ada pengadaan. Pak Hendi bisa dijelaskan LKPP sendiri itu apa? Mungkin masih banyak masyarakat yang belum kenal. Ya, saya rasa begitu ya, karena dulu di tahun 2022 bulan Oktober waktu saya pindah ke Jakarta tuh Mas, itu kan banyak teman-teman Semarang yang kemudian ngucapin selamat lewat WA gitu. Selamat Pak Hendi, ya, udah jadi kepala LKPP. Oh ya terima kasih. Kemudian WA-nya dibalas lagi. LKPP itu apa? Jadi udah ngucapin selamat tapi Jadi memang lembaga ini kaitannya erat sekali sama kontribusi untuk bisa mencatat kontribusi ekonomi, khususnya di dalam belanja pemerintah. Nah, maka kemudian banyak yang kita lakukan untuk bisa memperbaiki proses belanja pemerintah dengan penyedia jasa. Salah satunya adalah sistemnya. Sistemnya kalau dulu ada mulai lelang, ada SPBE, kita hari ini fokus pada e-katalog. Kenapa e-katalog? Lebih cepat. Kalau lelang itu kan atau SPBE itu masih perlu waktu 35 hari, 40 hari, mulai pengumuman, unwasing, pelaksanaan, pengumuman pemenang, sanggah banding. Kalau ini enggak. Ini kayak orang belanja di marketplace gitu. Seperti di marketplace swasta, mau butuhnya apa? Motor, spesifikasi ini akan muncul banyak merek, tinggal dipilih. Yang harganya kompetitif, yang mana diklik, barang diantar, bayar. Cepat. Itu prosesnya bisa berapa lama, Pak? Kalau pakai kalau dulu ya, sebelum katalog versi 6. Itu kalau kemudian dari pemesanan, kemudian barang dikirim, kemudian proses pembayaran, ya mungkin kalau prosesnya bisa dalam 1 minggu itu. Tinggal proses pembayarannya kaitannya dengan Kemenkeu mungkin perlu waktu tambahan 1-2 minggu. Tapi yang kita kembangkan mulai 28 Maret 2024 adalah katalog versi 6. Di dalam katalog versi 6 itu ini end to end gitu Mas. Jadi mulai dari proses pemesanan, barang dikirim, termasuk pembayarannya di dalam sistem itu. Jadi penyedia jasa tidak perlu ngurus lagi ke Perben atau di keuangan, tapi sudah bisa langsung ditransfer lewat sistem e-katalog itu. Jadi ini sudah tidak lagi harus face to face, orang per orang gitu ya? Ya, tapi katalog versi 6 ini baru diterapkan Maret 2024 untuk 5 entitas, untuk Kemenkeu, Kemenristekbud, kemudian LKPP, Pemprov dan DKI, Pemprov Jateng dan DKI. Nah, sampai akhir tahun ini kalau lancar, nggak ada problem, akan diterapkan di tahun 2025 untuk seluruh pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Berarti kesibukan Pak Mas Hendi ini luar biasa. Enggak, karena harus kan sosialisasi. Ya, kalau sosialisasi ya, tapi kan ini sistem ya. Jadi artinya
Artinya tinggal bagaimana kemudian mensosialisasikan ini dengan baik supaya daerah-daerah di ujung sana, di barat, timur, maupun yang di Jawa sendiri dan kementerian lembaga kemudian siap untuk menggunakan sistem ini. Oh ya, Mas Hendy itu ketika ditunjuk sebagai ketua LKPP, ya. Itu apa target yang diberikan kepada Mas Hendy? Ya, Pak Presiden mengatakan ada 5 hal. Pertama, Pak Hendy, waktu ngurusin Semarang APBD-nya berapa? Saya bilang 5 triliun. Iya, nanti akan mencatat angka di atas 1.000 triliun. Wah, beneran dalam hati saya. Ternyata benar. Jadi belanja pemerintah mulai 2020 ke atas, tepatnya 2021 sampai sekarang, itu selalu di atas 1.000 triliun. Di 2023 itu ada 1.226,2 triliun. Nah, Pak Presiden kepingin, ya beliau memang pernah jadi wali kota dan gubernur ya, jadi beliau paham sekali. Beliau kepingin bahwa dengan uang segitu, kalau dimanfaatkan dengan baik, itu akan bisa mengungkit ekonomi Indonesia. Apa tujuannya? Arahnya? Satu, berarti harus beli produk dalam negeri. Oke Pak, siap. Yang kedua, itu Pak, yang usaha mikro kecil itu harus naik kelas. Jadi harus dilibatkan dalam pengadaan barang jasa. Saya catat lagi. Yang ketiga, itu harus transparan, jangan ada lagi korupsi-korupsi, catat. Yang keempat, prosedurnya jangan lama-lama. Oh ya, efektif, efisien. Yang kelima adalah bagaimana kemudian anggaran pemerintah itu cepat terserap, monitoringnya. Nah, setelah saya kutak-katik daripada buat sistem baru, kita sudah punya ini namanya e-katalog. E-katalog ini dari tahun 2012. Nah, kita sempurnakan, kita buat lebih masif. Memang problem awalnya, pertama di dalam katalog yang dimiliki LKPP waktu itu adalah produk yang tayang di situ nggak banyak. Di tahun 2022 awal aja baru ratusan ribu. Kemudian Pak Anas masuk, dia buat perubahan probis, waktu diserahkan ke saya jumlahnya 1,5 juta. Kemudian di tahun 2023 kita lakukan sosialisasi terus itu kan, itu jumlahnya udah mencapai 7,5 juta. Di semester pertama 2024 kemarin sudah mencapai 8, sekian juta. Jadi menurut saya tantangan pertama, gelombang pertama, jumlah tayangnya ini harus banyak, sudah terlewati. Muncul gelombang kedua, tantangan yang harus kita selesaikan. Apa itu? Setelah tayang nggak ada yang beli. Kan kasihan ya? Orang udah kita sosialisasikan tayang, kemudian Pak lah ini kok nggak pernah dibeli Pak sama pemerintah daerah. Kita sosialisasi terus. Nah, alhamdulillah ya Pak Presiden punya perhatian yang luar biasa terkait dengan sistem ini. Kemudian kita diskusi, Pak Presiden setuju keluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Intinya adalah belanja pemerintah maksimal 5% untuk impor. Berarti kan produk dalam negeri. Yang kedua adalah belanja pemerintah minimal 40% dibelanjakan produk UMKM atau penyedia jasa UMKM. Wah, ini sudah mulai akhirnya teman-teman UMKM mau tidak mau mereka harus siap. Dan pemerintah daerah dan kementerian lembaga mau tidak mau mereka juga harus mulai berpikir mengalokasikan ke UMKM. Nah, kalau dilihat statistiknya, ternyata memang ada lonjakan setelah Inpres tersebut. 2022 akhir, jumlah produk dalam negeri yang dibeli itu sekitar 78%. 78%. UMKM yang terlibat, baik produk maupun penyedianya, itu baru sekitar 31 atau 32%. Nah, kemudian di 2023, produk dalam negeri yang dibeli sudah mencapai 91%. Luar biasa. Dan UMKM-nya sudah di atas Inpres, sudah mencapai 42%. Nah, jadi artinya gelombang yang kedua terkait dengan produk dibeli lewat katalog ini sudah mulai kelihatan hasilnya. UMKM-nya sudah termasuk nilai transaksinya, Mas Bayhaqi. Nilai transaksinya di 2022 lewat katalog itu sekitar 92 triliun. Tapi di tahun 2023 sudah mencapai 198 triliun. Luar biasa. Sekarang di semester pertama 2024 ini sudah mencapai 160 sekian triliun. Kami targetkan sampai akhir tahun ya bisa tembus
250 sampai 300. 250 sampai 300 triliun. Nah, ya. Pemirsa, luar biasa ini memang Mas Hendy ini pengalamannya juga sangat luar biasa. Sebelum menjadi ketua LKPP, Mas Hendy ini adalah wali kota Semarang. Dulu. Hampir 2 periode ya Mas Hendy ya. Hampir 2 periode. Dan kota Semarang itu berhasil seperti sekarang, dan di LKPP itu luar biasa. Tadi ada 2 hal yang saya catat luar biasa, itu penggunaan produk dalam negeri, kemudian peningkatan UMKM. Ya. Nah, pemirsa, berbicara dengan Mas Hendy ini sangat menarik, tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Hendy Hendrar Priyadi, Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang. Menarik sekali, nama Hendrar Priyadi itu sekarang sudah disebut di mana-mana. Balihonya itu juga ada di mana-mana di seluruh Jawa Tengah. Dan masyarakat itu masih mengharapkan Pak Hendy itu berada di Jawa Tengah, khususnya dalam pilkada serentak ini diharapkan untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng, seperti halnya kota Semarang, dan Pak Hendrar Priyadi ini adalah kader banteng murni, masih menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Nah, Mas Hendy, permintaan masyarakat untuk tampilnya Pak Hendy sebagai Gubernur Jawa Tengah ini tampaknya ini meluas, Mas Hendy. Nah, apa tanggapan Mas Hendy? Saya nggak mau kayak zaman dulu gitu ya, ada pemimpin besar kita di zaman Orde Baru terus ngomong, saya sebenarnya sudah tidak waktunya maju, tapi karena permintaan masyarakat, wah, kayaknya nggak gitu-gitu banget lah. Iya. Tapi saya lebih pada sebuah kerentek hati. Iya. Ada sebuah peluang karena saya lahir, besar, tinggal, kerja di Semarang, Jawa Tengah. Ya. Untuk bisa kemudian bagaimana caranya bersama stakeholder yang lain, bersama masyarakat Jawa Tengah itu membuat Jawa Tengah lebih keren lagi lah, ya, lebih hebat lagi. Bukan berarti pemimpin-pemimpin dulu, gubernur dulu kayak Mas Ganjar, Pak Bibit, Pak Mardianto itu nggak melakukan apa. Mereka sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya. Ya. Dan tentu saja di zaman mereka. Tapi hari ini kan kita mesti paham, dinamika kehidupan berkembang pesat. Ya. Apalagi kemudian kemajuan teknologi juga seperti itu. Masyarakat semakin cerdas. Ya. Maka saya sangat berharap kalau kemudian Allah ridho, partai kasih rekom, didukung masyarakat, saya bisa jadi pemimpin di Jawa Tengah ini. Saya akan buat Jawa Tengah ini jadi lebih menjadi provinsi yang semakin membanggakan. Nah, itu. Nah, gitu. Iya. Pemirsa, Mas Hendy ini asli Semarang. Lahir di Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dekat studio Jawa Pos TV ini, dekat dengan kantor gubernur, dekat dengan Polda Jawa Tengah. Kampung tapi ya. Iya. Mas Hendy melihat Jawa Tengah ini seperti apa, Mas Hendy? Kalau dari topografi memang Jawa Tengah ini harusnya center ya. Ya. Barat, timur,
kemudian ada di posisi sentral, kemudian punya banyak potensi dari lumbung pangan, potensi pariwisata, masyarakatnya yang beraneka ragam tapi guyup kondusif. Nah ini mesti diramu dengan baik. Kalau saya kok sederhana ya, memulai dari bagaimana warganya sendiri bangga dengan provinsi. Nah, kan kadang-kadang kemudian diskusinya mana ayam mana telur duluan nih, Mas. Warganya mau bangga gimana, wong kampungku begini. Nah, kemudian perintahnya juga ngomong, loh, kita mau membangun wilayah mereka, warganya begini. Nah, saya rasa hal itu nggak usah didiskusikan lagi. Kita gerak bareng-bareng. Mana yang mau duluan, kita sambut dengan progres yang semakin cepat. Lama-lama ini berkembang. Kemudian membuat masyarakat bangga, baru kemudian menimbulkan hal yang namanya konsep zaman Bung Karno dulu, gotong royong, namanya bergerak bersama. Kalau udah bergerak bersama, orang nggak hitung-hitungan kok, masyarakat nggak hitung-hitungan, pemerintahnya pasti juga ngitung-hitungan. Jadi dari pengalaman saya di Semarang, membangun kota itu gampang kalau APBD-nya atau duitnya ada. Tantangannya adalah membangun kota tanpa APBD. Nah, itu kalau bisa dilakukan, keren. Dan saya punya mimpi cita-cita Jawa Tengah bisa dibangun tanpa hanya mengandalkan APBD Jawa Tengah. Pemirsa, bergerak bersama, gotong royong ini telah diterapkan sejak Mas Hendy menjadi wali kota Semarang dan sampai akhir masa jabatannya itu semakin merebak sehingga Semarang itu menjadi kota yang maju. Mas Hendy itu kalau Jawa Tengah bisa dibegitukan, kira-kira bisa nggak mengejar ketertinggalan dengan Jawa Timur? Secara potensi resources ada, kan gitu ya. Sekarang tinggal mengoptimalkan. Dan saya kok yakin ya, optimis bahwa dengan potensi yang ada itu hal-hal yang kalau secara statistik ya, apa yang menjadi ketertinggalan Jawa Tengah ya bisa kita lewati, kita buat lompatan untuk bisa bergerak. Contoh, bagaimana waktu itu indeks pembangunan manusia di Semarang tidak tertinggi di Jawa Tengah. Kita tertinggal di beberapa kota kabupaten. Jangankan Solo, dengan Salatiga aja IPM Semarang tertinggal. Mari kita kemudian bedah, saya bilang ke teman-teman. Apa sih indikatornya? Pendidikan, kesehatan, sama belanja masyarakat terkait dengan ekonomi kan? Ya yuk, kenapa pendidikan rendah? Oh ternyata gedungnya, sarananya belum memadai, ternyata gurunya belum optimal, ya ini kita perbaiki. Kenapa kesehatan? Oh ternyata masih banyak keluhan warga, berobat aja susah, ya kita mesti perbaiki sistemnya, kita bangun infrastrukturnya. Oh kenapa belanja begitu? Ya mesti ditingkatkan pola pendapatan dan konsumsi mereka. Dan alhamdulillah bisa nomor 1. Nah, tidak hanya di Jawa Tengah ya, waktu itu bahkan di tingkat nasional kita di bawah Jogja. Jadi menurut saya titik-titik seperti itu ya mesti di breakdown, mesti diudari benar. Problemnya apa? Baru kemudian kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya adalah lebih pada kemaslahatan kemaslahatan masyarakat dari semua level dan status. Tapi saya berkeyakinan nih Mas Bayaki, duit rakyat itu posisinya ada buat menengah ke bawah. Yang menengah ke atas kayak Mas Bayaki cukup kebijakan dari pimpinan daerah. Luar biasa ini. Iya kan Mas Bayaki nggak perlu dapat bansos, nggak perlu bedah rumah. Mas Bayaki tapi perlu dalam bisnis media ini kebijakan pemerintah yang kemudian membuat bisnisnya lancar. Nah itulah yang mesti kita diskusikan nantinya kalau semuanya lancar. Jawa Tengah ini kan secara pendidikan banyak perguruan tinggi, SDM-nya saya kira tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Lantas, tapi ekonominya masih tidak sebesar misalnya ya di Jakarta, di Jawa Timur. Ini problem yang Mas Hendy lihat kayak apa sebenarnya? Hub ya, saya meyakini ada sebuah kalau bahasa saya adalah hub. Hub itu harus dibangun di antara beberapa batas kota. Misalnya 3 kota atau 4 kota. Di mana masing-masing kota itu sebenarnya juga punya keunggulan masing-masing.
Misalnya bicara Delanggu pasti beras. Misalnya bicara mana lagi? Kalau Delanggu berarti irisannya kan dengan Sukoharjo, dengan Klaten. Ya. Nah, di perbatasan itu kemudian kita buat hub, kita buat misalnya amphitheater. Ya. Beberapa pertunjukan dari 3 lokasi itu ditampilkan di setiap weekend atau setiap libur. Kemudian ada juga tempat-tempat mereka bisa memamerkan potensinya dan hasil budidaya maupun karya daripada 3 daerah. Ya. Nah, kalau itu kemudian menjadi agenda rutin, muncul keramaian baru, muncul ekonomi baru. Ya. Orang datang, mereka kemudian spend money. Akhirnya dengan banyaknya uang yang beredar, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Nah, itu salah satu ngimpinya begitu. Ya. Meskipun kita tahu Jawa Tengah hari ini terkenal sebagai lumbung pangan nasional. Ya. Nah, itu aja, itu tinggal dipertahankan, bahkan mungkin ditingkatkan dengan modernisasi alat. Ya. Pengalaman di LKPP apa yang bisa diterapkan untuk membangun Jawa Tengah, Mas Hendi? Kalau di LKPP ini kan kayak orang kerja kantoran, memang beda. Jadi saya di LKPP itu pada sebuah sistem duit negara dibelanjakan gimana supaya kemudian sistem ini cepat, transparan, kemudian produk dalam negeri. Jadi kalau LKPP Jawa Tengah apa ya? Ya mungkin pada sebuah sistem manajemen komunikasi. Bagaimana kemudian yang di bawah tetap bisa merasa sebagai tim besar, yang di atas juga tidak semena-mena untuk kemudian menekan yang di bawah. Kita semuanya adalah satu kesatuan, satu tim yang kemudian ingin buat Jawa Tengah menjadi lebih baik dan lebih hebat. Jadi begitu pemirsa, luar biasa pemikiran Mas Hendi yang memang asli Jawa Tengah, tahu betul tentang kondisi Jawa Tengah, konsepnya keluar, filosofinya keluar. Jadi saya tidak berlebihan kiranya kalau Pak Hendi tadi diminta oleh banyak pihak untuk kembali lagi ke Semarang membangun Jawa Tengah. Nah, pemirsa, mintanya jangan ke saya, mintanya ke partai. Ke partai, tentu saja. Karena Mas Hendi harus ditugaskan oleh partai. Pemirsa, menarik sekali perbincangan dengan Mas Hendi ini, tapi lagi-lagi kita jeda sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Hendi Hendrar Priyadi yang sekarang menjadi Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang. Mas Hendi, ya Mas Bayaki, selain disebut-sebut sangat layak untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah, wah alhamdulillah siap. Mas Hendi itu disebut-sebut juga layak untuk memimpin di DKI Jakarta. Nah, gimana Mas Hendi? Ya saya nggak bisa menilai diri saya sendiri ya Mas Bayaki. Ya. Semuanya kembali pada orang lain ya. Tapi kalau buat saya prinsipnya begini. Hari ini saya merasa bahwa pada sebuah tingkat seperti ini saya sangat bersyukur. Ya. Makanya apapun sebagai kader partai, saya selalu siap pada tugas-tugas partai. Istilah saya penugasan partai. Mau ditugaskan di LKPP saya siap, kan gitu ya. Mau ditugaskan nantinya mudah-mudahan di Jawa Tengah siap, Jakarta siap, bahkan di Papua itu kalau emang tugas partai ya kita harus siap. Karena buat saya bisanya saya begini ya salah satu karena
hari ini saya sebagai kader PDI Perjuangan. Ya. Kalau enggak, belum tentu saya ada dalam posisi seperti ini. Ya. Tapi sudah ditawari kan Mas Hendi? Belum. Ditawari Jakarta, ditawari Jawa Tengah. Nggak gitu. ada yang nawari saya. Siapa sih Hendi kok sampai harus ditawari gituan? Pokoknya kita tunggu rekomnya aja. Ya. Iya, iya. Perkembangan masih sangat dinamis di Jakarta itu, calonnya juga sudah bermunculan. Itu Mas Hendi merasa akan dicalonkan untuk Jakarta 1 atau DKI 1 atau DKI 2? Saya kok nggak merasa ya. Hari ini saya mengikuti sebuah aliran proses politik yang sedemikian luar biasa. Jadi memang situasi politik hari ini berbeda dengan situasi politik setahun yang lalu. Ya. Kita nggak usah narik panjang 5 tahun. Setahun yang lalu itu masih belum kayak gini. Ya. Tapi sekarang ini, wah luar biasa ini. Begitu dinamis sekali. Bahkan kadang-kadang oleh kelompok tertentu, aturan-aturan itu bisa dimodifikasi sesuai dengan sesuai dengan keinginan kelompok tersebut kan. Ya, Jadi ya. buat saya hari ini lebih baik kita wait and see, kita tunggu saja, dan sebagai kader partai ya pasti saya menunggu arahan dari pimpinan partai saya. Ya, ya. Kalau disuruh memilih Mas Hendi, itu antara Jawa Tengah dan DKI Jakarta, itu lebih memilih mana? Kayaknya ya kalau di dalam konteks politik, di tempat saya tuh nggak pernah ada yang nawari tuh. Pokoknya kamu di sini saya, kamu di sana saya sana gitu, nggak ditawari. Kamu mau kemana nggak ada. Jadi nggak saya jawab ya Mas Baik. Pokoknya kita tawadu aja lah sama pimpinan. Ya, Jakarta itu masih sangat dinamis. Tawarannya ini yang saya dengar, bocoran yang saya dengar. Ya ada DKI 1, ada DKI 2, Pak. Mas Hendi siap nggak kalau misalnya juga ditugasi untuk menjadi DKI 2? Ya, pada saat dulu saya memulai di eksekutif 2010, waktu itu saya juga dari mulai wakil wali kota. Dan waktu itu juga dalam bayangan saya, kok nggak ada ya sekolah wakil wali kota, saya harus memulai dari mana? Tapi ternyata bisa juga. Saya bisa melewatin itu. Jadi wali kota saya bisa melewati. Menurut saya loh ya, LKPP saya bisa nggak? Bisa. Jadi kalau nanti tugaskan nomor 2, nomor 1 dimanapun, ya pasti saya akan bekerja keras untuk bisa melewati tugas itu dengan baik. Tapi Mas Hendi kan pernah mengatakan, daripada menjadi leher yang besar, itu lebih baik menjadi kepala. Itu kapan ya Mas? Kayaknya nggak pernah saya statement kayak gitu. Yang ada adalah statementnya bahwa semua yang besar itu dari kecil. Jadi harus tetap semangat. Tantangan apapun kita harus semangat untuk melewati. Mas Hendi sudah berpikir kondisi Jakarta itu akan seperti apa? Saya tidak pernah berpikir dalam konteks itu, tapi bahwa saya Mas Baihaqi hari ini memang sehari-hari di Jakarta. Saya sudah hampir 21 bulan sejak penugasan di LKPP, saya sudah di Jakarta, dan saya sudah mulai mengerti suasana, jam berapa yang harus dihindari supaya nggak kena macet. Kemudian wilayah mana yang keren sekali, wilayah mana yang masih ada juga yang kumuh itu di Jakarta. Nah, itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam keseharian saya. Nah, kira-kira Mas Hendi melihat Jawa Tengah kan seperti tadi. Sekarang Mas Hendi melihat DKI Jakarta seperti apa? DKI memang pada saat itu mempunyai wilayah kekhususan. Sehingga tidak hanya sebagai ibu kota negara, tapi juga berkumpulnya para bisnismen, berkumpulnya politisi yang hebat, berkumpulnya tokoh-tokoh yang hebat, ya ada di DKI. Dan tentu saja resourcesnya jauh lebih dahsyat dari pemerintah provinsi yang lain. Saya lihatnya begitu aja. Jadi kembali lagi saya tanyakan, condong mana DKI dengan Jawa Tengah? Ya, kalau yang paling penting buat saya, mana yang memberi kemanfaatan yang besar untuk bangsa dan negara ini. Nah, kan gitu. Condong mana?
Ya nggak condong, sama-sama kita tempati. Saya di Jawa Tengah juga, hari ini saya di Jakarta. Oh, semuanya ya. oke kok. Dan sama-sama berhasil, saya kira. Menjadi kepala LKPP juga hasilnya luar biasa. Sekarang ini e-katalog itu sudah mulai diterapkan, dan semangatnya untuk menerapkan itu tadi diceritakan perkembangannya itu luar biasa. Transaksinya itu meningkat tajam yang begitu tinggi. Penggunaan produk dalam negeri juga begitu masif. Sudah meningkat. Iya, seperti itu. Pemirsa, luar biasa perbincangan dengan Mas Hendy ini, dan sudah semakin kelihatan visinya beliau itu seperti apa, jalan pikirannya itu seperti apa, tentang Jawa Tengah, DKI Jakarta seperti apa. Tentu saja terserah rakyat nanti akan memilih ke siapa, dan tentu saja terserah partai akan menugaskan. Nah, itu yang paling gimana. Ya, Mas. Terima kasih Mas Ya, Hendy, Mas saya Hendy. ucapkan selamat, sukses Ya. dimanapun ditempatkan. Mudah-mudahan Jawa Pos TV juga semakin oke. Ya. Pemirsa, sampai di sini perbincangan kami dengan Mas Hendy Hendrar Priyadi, Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang. Saya Bayi Haki, sampai jumpa.